Qin Yichen sangat cemas, menghadapi musuh yang begitu kuat, dan masih perampokan yang sederhana dan kasar. Perbandingannya adalah semua kekuatan, dan kebijaksanaan sama sekali tidak berguna. Bagaimana cara memilih Stargazing Brothers? Mulai bermain langsung. Rekan mereka bergabung, dan tidak masalah untuk mengalahkan leluhur bayi berdarah itu. Tetapi Qin Yichen sudah mengerti mengapa saudara Guanxing harus mengubah wajahnya. Ini tidak lagi takut seseorang memberitahu Kaisar Yuantian, tetapi Jiuyin Lilin ada di sini. Maka yang kuat dari pengadilan iblis kuno harus berada di kota kuno. Setelah identitasnya terungkap, Qin Yichen merasa bahwa keluhan antara dirinya dan Jinwu Silang tidak lebih baik daripada antara Yuan Tiandi. Qin Yichen mengerutkan bibirnya. Kapan dia tanpa sadar menyinggung semua kekuatan hegemonik di dunia? Apakah kamu bangga? Dan leluhur bayi berdarah sudah memiliki seringai tidak sabar, yang juga membuat rambut Qin Yichen berdiri. Jangan lihat, kamu lebih usil daripada leluhurku. Jika kamu ada di sana, aku tidak akan menangkapmu. Cepat, orang-orang di belakangmu semua sangat sadar. Qin Yichen terdiam. Saat ini, terserah Bai Guanxing untuk merencanakan. Dia hanya merasa bahwa jika dia tidak tahu nama putra Baize, bisakah dia menakuti leluhur bayi berdarah itu? Tetapi setelah mengatakan itu, ini adalah perampokan yang berani oleh leluhur bayi berdarah. Ini adalah identitas putra Baize melalui transmisi suara. Yang pertama ketakutan, dan itu hanya akan mengungkapkan kekurangannya. Bagaimanapun, mereka telah ditargetkan oleh leluhur bayi darah, dan terlalu abnormal untuk membiarkan mereka pergi tanpa alasan. Qin Yichen juga ingin melihat apakah Bai Guanxing benar-benar memiliki koneksi di alam semesta kuno. Tetapi leluhur bayi berdarah sudah lama tidak sabar, dan Bai Guanxing juga menunjukkan keringat dingin di wajahnya. Dia adalah orang yang lemah yang tidak memiliki dukungan dan menolak untuk menyerahkan harta itu. Dia takut menjadi galak. Jalankan secara terpisah. Begitu suara itu jatuh, Bai Guanxing melangkah keluar dan segera menyelam ke dalam ruang dan waktu. Dan Qin Yichen juga langsung memeluk Hua Daoru dan menyelam ke sisi lain ruang dan waktu. Berlari secara terpisah tampaknya merupakan cara yang efektif untuk menghadapi perampokan, dan leluhur bayi berdarah itu juga tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa kelompok mangsa yang dia lihat akan berani lari. Kuncinya adalah bahwa pencapaian waktu dan ruang Qin Yichen dan Bai Guanxing luar biasa. Setidaknya, mereka benar-benar sebagus dunia dangkal mereka. Ini agak menarik. Leluhur, saya dirampok. Saya belum menemukan beberapa yang berani lari. Tetapi pada saat berikutnya, leluhur berdarah itu menyeringai. Dan pisau daging yang melilit pinggangnya menebas ruang dan waktu dengan sapuan sengit, membuat dunia musnah dan kaisar berguling. Meskipun leluhur bayi berdarah itu tersenyum, dia jelas kesal, dan kemarahan tampaknya diarahkan pada Bai Guanxing, yang telah mengusulkan untuk lari secara terpisah. Suara mendesing. Sosok seperti anak leluhur berdarah menembus ruang dan waktu, dan pemandangan ini membuat banyak pembangkit tenaga listrik ketakutan. Berani lari setelah dirampok oleh leluhur bayi darah? Ini bahkan bukan hidupmu. Anda tahu. Perampokan leluhur bayi darah, meskipun kejam untuk membeli kehidupan dan kekayaan, tetapi kredibilitasnya masih ada, dan jika Anda membeli kehidupan dan kekayaan yang cukup, Anda dapat membeli kehidupan. Tetapi jika Anda berani lari atau melawan, leluhur berdarah berbicara tentang kredibilitas, tetapi lebih haus darah. Di alam semesta kuno, tampaknya hanya perampokan dan kematian yang menjadi kredibilitas. Yao Yuekong berdiri di bawah citra Yuan Qi, dan matanya berkedip. Hei, tidakkah kita akan membantu? Ekor Xiao Jiu tergantung terbalik pada sinar dewa di patung Dewa Tujuh Kera, tergantung di depan Yao Yuekong. Tetapi yang terakhir menggelengkan kepalanya sedikit, dan mereka tidak membutuhkannya. Suara mendesing. Qin Yichen melarikan diri dengan cepat, dan dalam waktu singkat, dia terbang keluar dari kota kuno ke-9 dan ke dunia yang luas, dan leluhur bayi darah juga sangat cepat, dan pisau daging telah melayang di belakang pantat Bai Guanxing. Bas. Leluhur berdarah itu sangat marah, dan pisau daging itu menebas. Seolah-olah dia akan memotong sepotong besar daging dan darah dari punggung Bai Guanxing. Tapi saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau apa. Bai Guanxing dengan keras menembus celah waktu dan ruang dan muncul di alam semesta yang luas. Wajah leluhur berdarah itu dingin dan parah, dan dia tampak lebih suram dengan darah di wajahnya. Ada sesuatu yang salah di hatinya, dan kaisar biasa tidak dapat ditangkap olehnya begitu lama. Dan jika ada kaisar dengan warisan luar biasa dan melapor kepada pelindung, dia akan membiarkan mereka pergi. Tetapi leluhur bayi berdarah itu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa bahwa pelindung di belakang kaisar ini mungkin memiliki beberapa kemampuan. Tetapi itu tidak cukup untuk memberi dirinya wajah. Lari. Kamu terus saja lari. Nenek moyang bayi darah berjalan keluar dari lautan darah di Gunung Mayat dan datang ke dunia yang luas. Dia tampaknya mencegah Bai Guanxing melarikan diri, dan prestise kaisar segera menyebar. Di mata Bai Guanxing, itu memang di antara mayat yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan darah seperti anak kecil yang menginjak sungai darah. Namun, Bai Guanxing tersenyum, dan tidak ada seorang pun di dunia ini, jadi dia tidak perlu berpura-pura.
Kamu telah menyimpan banyak harta selama bertahun-tahun, bukan? Leluhur berdarah itu terkejut. Di matanya, anak kecil yang berani mengancam untuk melarikan diri juga telah berubah. Banggalah dengan puncak gunung yang tertutup salju. Raihlah langit putih. Begitu wajah leluhur berdarah itu muncul ketakutan. Dia melihat dua jari Bai Guanxing seperti listrik, dan tiba-tiba mengklik dahinya. Qin Yichen baru saja kembali dengan Putri Wenqing ketika dia melihat bahwa dua jari Bai Guanxing telah menyentuh alis leluhur yang berdarah itu, membuat yang terakhir tidak bisa bergerak. Kamu memiliki banyak harta. Bai Guanxing tersenyum main-main, dan melihat bahwa leluhur bayi berdarah itu seperti boneka, mengeluarkan harta dari jubah rok kulit darah. Qin Yichen menatapnya dan tertegun. Ternyata ini adalah putra Bai Ze. Saudara Stargazer, apakah Anda yakin? Apakah kita akan membiarkan orang ini pergi? Dia pergi. Dia tidak akan mengungkapkan apapun, kan? Bai Guanxing terkekeh pelan. Tetapi melihat leluhur bayi berdarah itu berkata dengan berbisa, hanya harta karun, bahkan tidak setengah hidup. Leluhur bayi berdarah menakuti Qin Yichen. Tetapi meskipun leluhur bayi berdarah itu ganas, dia meneriakinya sambil menggali berbagai harta. Qin Yichen tercengang lagi. Raungan leluhur berdarah tadi, seolah-olah mereka menawarkan harta itu dengan kedua tangan lagi. Qin Yichen menjabat tangannya di depan leluhur bayi darah, dan melihat bahwa yang terakhir tidak sabar, cepat. Jangan biarkan leluhur mencari sendiri. Putri Wenqing juga terlihat bodoh. Lelaki tua yang terlihat menakutkan ini, bukankah dia pikir merekalah yang membuat harta itu lagi? Saya melihat leluhur bayi berdarah mendesak, seolah-olah di matanya, dia merampok Qin Yichen. Tetapi sebenarnya, dialah yang menyerahkan hartanya kepada Bai Guanxing. Yang terakhir menerima semua perintah dengan senyum tipis, yang membuat Qin Yichen terlihat konyol di tempat. Tidak heran jika Brother Stargazer sama sekali tidak peduli dengan alam dan harta biasa surga dan bumi, atau bahkan dengan sengaja mencarinya. Ini adalah dua pointer, secara langsung menentang pembangkit tenaga listrik dari Emperor Realm. Tidak. Ini bukan anti perampokan. Qin Yichen dapat merasakan misteri jari Bai Guanxing. Kekuatan kaisar yang menembus leluhur bayi darah, menembus jiwa kaisar, dan mendistorsi ingatannya. Di mata leluhur bayi berdarah, itu benar-benar Qin Yichen menyerahkan harta satu persatu. Ada banyak harta kaisar yang kuat.